mendalami perkara ini, kami coba datangi tempat kejadian perkara di wilayah hukum Bogor, Jawa Barat. Di rumah inilah awal saksi bisu malam terbunuhnya seorang penghuni rumah yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur. Saudara, beberapa pekan lalu ada kabar mengejutkan datang di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Seorang pelaku nekat membunuh guru ngaji yang berumur 28 tahun lantaran kesal ditagih utang senilai 1 juta rupiah. Pelaku pun nekat membunuh dan membuang mayatnya di sumur belakang rumah. Untuk mengetahui kronologi lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan AKP Yunli Pangestu, seorang kanit Reskrim dari Polsek Cibinong. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, Bu, mungkin bisa diceritakan kronologi lengkapnya dari mana pelaku itu datang sehingga dia bisa berhasil masuk ke dalam rumah korban. Nah, awalnya pelaku itu memang sudah monitor dan sudah memang merencanakan jauh-jauh hari. Lalu pelaku memanjat salah satu pagar. Dari sana pelaku mengecek apakah ada pintu atau jendela yang memang terbuka. Setelah berkeliling ternyata tidak ada pintu atau jendela yang terbuka. Akhirnya salah satu jendela berhasil dia congkel. Menggunakan apa, Bu? Menggunakan tangan sendiri, karena memang pada waktu itu kondisi jendela pun memang sudah rusak dan sudah rusak lama. Akhirnya pelaku masuk. Setelah masuk, pelaku tahu bahwa korban itu masih di kamar. Akhirnya pelaku itu bersembunyi beberapa saat, lalu korban keluar untuk minum. Baru pelaku itu membekap karena memang posisinya sudah yakin bahwa pelaku itu ada di sana. Korbannya langsung membekap. Setelah dibekap dijatuhkan posisi telungkup. Baik. Setelah telungkup, korban diinjak beberapa kali, kurang lebih 15 kali. Setelah korban memang sudah tidak ada nyawanya, meninggal, akhirnya dimasukkan ke sumur. Melanjutkan penelusuran dengan ditemani pihak kepolisian, kami mencoba masuk ke dalam rumah korban. Nah, Bu, ini waktu pelaku masuk ke rumah korban ini kondisi rumah saat itu seperti apa, Bu? Kondisi rumah masih sepi, karena mereka itu semuanya kan ke pengajian Maulid Nabi. Jadi mereka masih sepi, akhirnya korban bawa pulang dulu anaknya. Dan korban juga memang anaknya sudah dapat tidur semua. Jadi mereka mungkin melihat sepi, jadi makanya pelaku masuk. Nah, Bu, itu pelaku tahu dari mana kalau misalnya di rumah ini ada sumur dan letaknya ada di belakang karena rumah? Karena pada waktu gitu? beberapa bulan yang lalu, begitu lahiran anak kedua, korban lahir anak kedua itu, mungkin 4 bulan yang lalu, sempat ada pengajian atau marhaban ya, kalau kita potong rambut. Nah, memang pelaku itu sempat kesini ke rumah, dan dia ngecek sekelilingnya seperti apa dan bagaimana kondisi rumah ini. Jadi begitu dia sudah tahu bahwa di sini ada sumur, nah, terpikir untuk direncanakan bahwa kalau sudah selesai dia membunuh, dia akan masukkan ke sumur. Oke, sumurnya di mana, Bu? Ini sumur. Oh, ini ya sumurnya. Oke, kalau boleh tahu, Bu, ini luasnya berapa, Bu, sumurnya? Ini kalau dalamnya sekitar 18 meter, kurang 18 meter ya, kurang lebih. Oke. Untuk diameternya kecil sekali sih ya. Oke. Ya. Nah, terus waktu itu posisi dapur dengan sumur jaraknya? Berdekatan sekali, karena korban itu di sebelah sumur ini kan dapur. Ini dapur. Ya, ini dapur. Eksekusi udah selesai itu, langsung masuk itu nggak lama juga ya. Karena yang satu kan ini bisa diangkat. Kalau yang satu dia nggak angkat. Nah, karena mungkin posisinya agak susah. Tapi dia angkat, masuk, digeser sedikit, dia masuk, baru dia tutup lagi. Baru sadar, Bu, ada korban di dalam sumur itu seperti apa, Bu, ceritanya? Ceritanya karena pada waktu itu korban tuh datang, setengah 12 itu dia ngecek kok ini pintu nggak dibuka. Akhirnya suaminya. Oh, ngecek. Suaminya datang setelah maulud dan selesai datang, kok tidak dibukakan. Akhirnya dia dobrak pintunya. Rapih semuanya, tidak ada satupun yang berantakan. Nah, di dapur pun juga tidak ada bekas? Tidak ada bekasnya apa-apa. Nah, akhirnya pintu juga tertutup. Akhirnya dia mencari sampai remaja masjid, tetangga dan sebagainya dia cari. Setelah sampai pagi, dia istirahat, mungkin suami korban istirahat dulu, terus mau sholat subuh. Nah, ini kok agak sedikit aneh waktu berwudu. Setelah itu pagi-paginya pas zuhur itu masih juga kok malahan tambah menyengat.
Nah, akhirnya Itu suami belum sadar kalau belum misalnya sadar. istrinya Betul, belum sadar. Akhirnya suami panggil tetangga untuk mengecek. Kok ini ada apa? Mesinnya apakah mati dan sebagainya. Ternyata paralonnya yang putus, patah. Nah, sebelah sini patah. yang putih ini. Ya, betul. Oh. Ini sebelah sini. Yang itu ada patah. Oke, Nah, baik, oh, berarti baik, patah. Ya sudah. Dia tidak ke sana. Akhirnya diperbaiki, tapi kata saksi itu ini kok ada sesuatu benda yang di dalam. Nah, tapi tidak tahu apa. Oh ya. Akhirnya mereka semua bersepakat untuk melaporkan ke kami. Jenazah korban baru ditemukan selang sehari kemudian. Suami korban menaruh curiga air tanah yang biasa digunakan mengeruh dan berbau tidak sedap. Kecurigaannya semakin menjadi lantaran korban juga tidak ditemukan. Jadi ketika hari Senin kurang lebih jam setengah 8, antara jam 8, saya mau sholat duha. Itu saya nyalain keran, dikarenakan kita itu nggak pakai otomatis ya. Nggak pakai otomatis, akhirnya saya nyoba nyalain mesin air. Nah, ketika 10 menit kemudian saya cek kok air nggak naik ke toren gitu. Nggak naik ke toren, tapi gerujuk-gerujuk di dalam sumur. Akhirnya karena penasaran saya buka, tapi saya senter dengan senter handphone saat itu. Nah, saya lihat itu pipa tidak terhubung dan juga cover mesin pecah pada saat itu. Nah, ketika itu saya tidak fokus ke situ, dikarenakan ketika saya pegang handphone itu ada telepon, katanya ada laporan ditemukan mayat di daerah mana, Lipi ya, daerah Lipi gitu. Akhirnya saya tutup lagi dan coba konfirmasi ke sana. Dan ternyata kita konfirmasi, alhamdulillah bukan almarhumah. Akhirnya dikarenakan desakan dari masyarakat dan keluarga juga, saya memutuskan hari itu setelah ba'da zuhur pergi ke Polsek Cibinong. Polsek Cibinong saya melaporkan apa yang saya tahu, tapi pas ketika itu saya lupa tentang sumur itu. Saya kurang lebih sekitar jam 2 sampai jam 3 saya pulang ke sini dikarenakan keingetan air juga. Soalnya di sini juga banyak keluarga dan juga rekan-rekan almarhumah yang bantu mencari. Akhirnya saya minta tolong ke rekan-rekan dan juga keluarga untuk perbaiki mesin pada saat itu. Di situ kita senter mesin juga ke bawah sumur, tidak menemukan apapun. Jadi kita angkat itu mesin, kita perbaiki, dan juga kita sayangnya tidak berpikir kenapa ini mesin rusak gitu. Akhirnya kita cuma perbaiki, sudah diperbaiki, mesin juga sudah mulai nyala. Akhirnya saya nyalahin mesin, air naik ke toren. Nah, kurang lebih sekitar mau maghrib saya wudhu. Nah, saya temukan air itu merasa aneh, agak butek dan juga bau amis-amis gitu. Akhirnya dikarenakan badan sudah letih, nggak makan nggak tidur juga, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat. Nah, kurang lebih saya sholat subuh itu dikarenakan kesiangan jam setengah 6 saya ke toilet lagi. Saya rasakan air itu makin nggak karuan. Akhirnya saya konfirmasi ke keluarga yang di dalam, Pak, mohon maaf, apa ngerasa air tidak jelas seperti ini? Nah, mereka balik tanya ke saya. Justru kita yang mau nanya, gitu. Apakah air di sini demikian? Gitu. Nah, saya jelaskan bahwa sesungguhnya air itu nggak seperti itu. Nah, dikarenakan udah musyawarah, kita akhirnya memutuskan untuk buka lagi sumur. Setelah buka sumur, akhirnya kita senter dengan senter yang lebih besar, Ibu ya. Nah, di situ ada bayangan putih di bawah. Saya udah mulai shock dan juga mertua juga ada shock. Akhirnya kita memutuskan untuk memanggil tukang gali sumur untuk memastikannya. Setelah tukang gali sumur ke sini memastikan, dia mencap istighfar juga, kita nambah shock di situ. Ternyata dipastikan itu ada mayat di dalam. Saat dimintai keterangan, istri pelaku mengaku kaget jika suaminya menaruh dendam terhadap korban. Selama itu pula, pelaku tidak pernah bercerita jika mempunyai utang kepada korban. Pelaku adalah orang yang bekerja di pihak korban, suami daripada asisten rumah tangga. Nah, jadi pelaku ini bekerja sekitar 5 bulan di tempatnya korban. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kronologi kejadiannya seperti apa, Pak? Ya. Kronologisnya adalah berawal dari sakit hati dari pihaknya pelaku, sakit hati karena korban menagih uang kepada pihak pelaku sebesar 1 juta rupiah. Tagihan itu dirasa mengganggu gitu ya karena ditagih berulang-ulang kali.
Dan juga dia malu terhadap istrinya karena pihak korban menagih juga ke pihak istrinya. Nah, dari dasar itu kemudian pelaku merencanakan untuk membunuh korban. Jadi perencanaan ini memang dilakukan pada malam itu. Ya, pada malam itu si pelaku ingin membunuh korban lah karena motif sakit hati itu tadi gitu ya. Kalau istrinya sendiri tahu nggak Pak? Untuk istri, hasil dari pemeriksaan kita, istri tidak mengetahui hal ini. Gitu. Jadi ini murni memang dari pihak pelakunya. Namun kita masih tetap melakukan upaya-upaya pengembangan gitu ya. Apakah dalam pelaksanaan ini ada pihak-pihak lain yang terlibat? Kriminolog menilai bahwa kemungkinan pelaku tersinggung ucapan korban. Dalam kriminologi dikenal istilah victim precipitation, artinya kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan. Saudara, kasus yang cukup mengejutkan ini yang terjadi di kawasan Cibinong, Bogor ini kita tanyakan langsung kepada Bapak Dadang Sudiadi tentang bagaimana tanggapan terkait kasus ini. Selamat sore, Pak. Halo, Bapak. Ya, baik. Ya, Pak, ini kan kasus cukup mengejutkan ya, Pak ya. Kalau menurut tanggapan Bapak sendiri, mengapa pelaku bisa melakukan aksi senekat itu, Pak? Masalah kenekatan ini kan tergantung dari masalah yang dihadapinya. Saya dengar kan yang bersangkutan melakukan pembunuhan itu karena masalah utang piutang kalau saya tidak salah. Yang perlu jadi pertanyaan adalah mungkin caranya Bu Ustazah ini menagih hutangnya barangkali yang tidak disukai orang yang bersangkutan, karena hutangnya kalau saya lihat sih relatif tidak terlalu besar, kecuali kalau si pelaku ini adalah orang yang memang tidak punya pekerjaan sama sekali, sehingga hidupnya tergantung pada istrinya gitu, istrinya yang bekerja di rumahnya Bu Ustazah tersebut gitu. Kemudian apa faktor yang biasanya seseorang dapat berbuat senekat itu? Faktornya banyak lah, kayak tadi misalnya dalam konteks pembunuhan kondisi saat itu bisa menentukan apakah yang bersangkutan bisa melakukan pembunuhan atau hanya melakukan perlokaan. Ini yang kedua, faktor interaksi antara pelaku dengan korban juga sangat berpengaruh gitu. Ketika terjadi interaksi yang pada akhirnya kemudian bereskalasi menjadi interaksi yang cukup menyudutkan bagi pelaku kejahatan, maka pada akhirnya sebagai mekanisme defense dari pelaku kejahatan, pelaku pembunuhan dalam konteks ini, maka dia memutuskan untuk mengakhiri interaksi yang meningkat menjadi eskalasi yang cukup meninggi ini dengan putusan melakukan pembunuhan kepada si korban gitu. Okay. Nah, faktor yang lain lagi secara sosial kan tadi ada masalah utang piutang, kemudian saya tadi menduga ada masalah jangan-jangan upah yang diberikan atau diterima oleh istrinya itu dianggap tidak sesuai oleh si tersangka pelakunya gitu, sehingga ketika dia meminjam uang tersebut tujuannya bukan untuk meminjam dan untuk dikembalikan gitu, tapi tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan uang sebagai imbal jasa dari jasa yang diberikan oleh istrinya. Nah, catatan yang lain adalah itu akan kelihatan dari pekerjaan suaminya ini sekarang ini apa pekerjaannya apa. Gitu. Kalau yang bersangkutan tidak punya pekerjaan, itu secara otomatis kita bisa lihat bahwa kehidupannya sangat tergantung pada penghasilan yang didapat oleh istrinya dari si korban. Kini suami korban harus membesarkan kedua anak mereka seorang diri. Hukuman mati yang diminta masih dirasa kurang. Menyisakan cerita, memenjarakan pilu atas kebiadaban pelaku. Gratia Adur, Riki Sultana, Kompas TV Bogor, Jawa Barat.